Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan ya pembacaan kitab Ushulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Nukhbatun minal Ulama. Kita sudah masuk bab selanjutnya yaitu Al-Imanu bil Malaikah. Naam, tafadhali ditampilkan kitabnya. Kita lanjut pada beriman kepada para malaikat. Naam, qala hafizahumullah ta'ala, yaitu para ulama dalam kitab mereka, kitab Ushulul Iman fi Dha'il Kitabi was Sunnah, pembahasan tentang al-imanu bil malaikah, beriman kepada para malaikat, yaitu mencakup di dalamnya yashtamilu ala thalathati mabahis, ada 3 pembahasan utama. Yang pertama, ta'rif al-malaikah, pengertian malaikat, wa aslu khalqihim wa sifatihim wa ba'du khasaisihim, yaitu dari mana mereka diciptakan, kemudian sifat-sifat dan kekhususan para malaikat. Kemudian yang kedua, manzilatul imani bihim wa kaifiyatu wa adillatu dzalika, kedudukan iman kepada para malaikat, kemudian cara berimannya seperti apa dan dalil-dalilnya. Yang selanjutnya yaitu wazaifuhum, tugas-tugas para malaikat. Nah, taib, para ulama berkata al-mabhatul awal yaitu ta'riful malaikati wa aslu hilqatihim ya wa sifatihim wa khasaisihim, yaitu pengertian malaikat, dia diciptakan dari apa, kemudian sifat-sifat mereka seperti apa dan kekhususan mereka seperti apa. Malaikat yaitu al-malaika jam'u malakun, dia adalah jamak dari kalimat malakun. Malakun itu mufradnya ya. Dia diambil dari al-aluka. Al-aluki ay al-aluka bermakna risalah. Risalah itu artinya risalah ya, utusan atau sesuatu yang diutus. Wahum, siapa mereka? Khalqun, ya, mereka itu adalah makhluk min makhlukatillah, dari ciptaan Allah. Jadi malaikat juga itu ciptaan Allah ya, makhluk seperti kita. Lahum ajsam, mereka juga punya jisim ya, punya anggota badan. Nuraniyah, yaitu yang bersifat cahaya, fisiknya cahaya. Latifah, yang lembut, halus ya. Qadiratun ala tasyakkul wa tamassul wa tasawwur bisuril bisuaril karimah, yang dia itu, para malaikat itu mampu untuk merubah bentuknya ya, kemudian merubah bentuknya, fisiknya, dengan bentuk yang karimah, yang mulia ya. Walahum quwwah azimah, dan para malaikat ini memiliki kekuatan yang sangat besar ya. Jadi mereka adalah makhluk yang Allah izinkan ya, bisa merubah bentuknya, dan mereka memiliki kekuatan yang sangat besar.
wa qudrat kabirah, dan juga kemampuan yang besar, alat tanakul, untuk berpindah tempat. Jadi naik ke atas langit, turun ke bumi itu mudah bagi para malaikat, karena Allah yang memberikan kemampuan itu. Wahum khalqun katsirun, dan para malaikat itu jumlahnya banyak ya. La ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qad ikhtarahumullah wastafahum li ibadatihi. Allah sudah memilih mereka, para malaikat, ya, untuk beribadah hanya kepada Allah. Wal qiyami bi amri, dan menunaikan perintah-perintah Allah. Fala ya'suna Allah ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat atas perintah Allah. Jadi nggak pernah menyimpang ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Inilah pengertian malaikat ya, yang disebutkan oleh para ulama. Tentu ini berdasarkan dari dalil-dalil yang ada dari Al-Quran dan Sunnah ya. Adapun malaikat itu diciptakan dari apa materinya? Wal madda, materi allati khalaqallahu minhal malaika, yang dengannya Allah menciptakan para malaikat. Hiya an-nur, dia dari cahaya ya. Tapi cahayanya Allah Ta'ala alam ya, karena ini perkara yang gaib, tidak bisa kita samakan dengan cahaya yang ada di bumi ini tentunya ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi SAW bersabda, khuliqatil malaikatu min nur, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar, sedangkan jin itu diciptakan dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam, dan Adam diciptakan mimma wasifalakum, sebagaimana disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah ya. Wal marij, adapun api yang menyala maksudnya al-lahab, yang merah, yang mukhtalif bisawadin nar, bercampur dengan kehitam-hitaman dari api tersebut. Taib, sifatuhum, sifat malaikat. Ya, malaikat itu punya sifat juga ya, sama kayak kita manusia punya sifat ya. Qad tadannama al-kitab wa sunnah al-katsirun an-nusus al-mubayyinah sifatul malaikati wa haqa'iquha. Al-Quran dan Sunnah menjelaskan tentang sifat-sifat para malaikat. Jadi malaikat punya sifat. Apa sifatnya? Di antaranya, di bawahnya itu, annahum, sifat para malaikat itu mausufuna bil quwa wa syiddah. Mereka itu di antara sifatnya adalah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berbeda dengan makhluk yang di bumi, itu kekuatannya tidak sebanding dengan para malaikat. Malaikat itu sangat kuat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya dinyalakan dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun, di atasnya ada malaikat. Maksudnya di dalam neraka itu ada malaikat. Ghilazun syidadun, yang sangat keras dan sangat syidad, sangat syadid, maksudnya sangat kejam. Maksudnya kejam itu dia nggak ada belas kasihan bagi penghuni neraka. Dan memang diciptakan seperti itu malaikat yang menjaga neraka tersebut. Wa qala ta'ala fi wasfi Jibril alaihi salam, dan Allah ketika mensifati malaikat Jibril ya di dalam surat An-Najm, Allah berfirman, allamahu syadidul quwah, yang mengajarkan kepada Rasulullah Jibril yaitu syadidul quwah, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Kemudian dalam ayat yang lain,
Dalam surat Takwir ayat 20 Allah berfirman, "Dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin." Dzi quwwah, dia memiliki kekuatan, 'inda dzil arsy, di arsy-Nya Allah. Malaikat Jibril itu makin, memiliki kedudukan yang tinggi ya, penguasa, pemimpin para malaikat, malaikat Jibril itu. Makanya disifati dengan kuat. Kemudian wahum mausufun biidhamil ajsami wal khalqi. Mereka disifati dengan fisik yang besar, badan yang besar ya. Dalam Sahih Muslim dari hadis Aisyah, waqad sa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam an makna qauli ta'ala. Jadi Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang makna firman Allah, walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril di ufuk yang nyata. Kemudian apa maksud ayat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innama huwa Jibril. Dia yang aku lihat adalah malaikat Jibril. Lam arahu ala suratihi allati khuliqa 'alaiha. Aku tidak pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril ya, yang dia diciptakan dalam bentuk aslinya. Ghaira hataini marratain, kecuali cuma 2 kali. Jadi Nabi SAW pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril sesuai dengan penciptaannya ya. 2 kali. Yang pertama, ra'aituhu munhabitan minas sama saddan idzamu khalqihi ma baina sama'i ilal ard. Aku melihat dia turun dari langit dalam bentuk yang sangat besar sekali ya, sehingga karena saking besarnya fisiknya itu, dia menghalangi apa yang ada di antara langit dan bumi. Jadi langit dan bumi terhalangi karena adanya malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa besarnya ya, betapa besarnya malaikat Jibril itu. Dan diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, dia mengatakan, ra'a Rasulullah SAW Jibril fi suratihi. Nabi SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Walahu sittu mi'at janah. Malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Kullu janahim minha qad saddal ufuq yasqutu min janahihi minat tahawili wad durri wal yaquti ma Allahu bihi alam. Setiap sayapnya itu menutupi ufuknya, saking besarnya. Dan setiap satu sayap, berjatuhan dari sayapnya itu yaitu permata-permata yakut ya, yang hanya Allah mengetahuinya ya. Jadi selain dia disifati dengan makhluk yang besar, dia juga makhluk yang indah ya. Bahkan sayap-sayapnya itu jatuh, yang berjatuhan itu permata-permata yang indah ya. Tentu ini sangat mulia sekali ya. Kemudian diriwayatkan Abu Daud dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aku diizinkan, kata Nabi SAW ya, untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat yang membawa ars, yang memikul arsnya. Jadi diizinkan Allah untuk menceritakan malaikat yang membawa ars, tapi enggak semuanya, hanya sebagian sifatnya. Apa sifat mereka? Inna ma baina syahmati udhunih, yaitu di antara ujung daun telinga dengan atikihi, yaitu pundaknya itu, masiratu sab'u mi'ati amin. Panjangnya atau lebar jauhnya itu sejauh perjalanan 700 tahun ya, subhanallah ya. Jadi Nabi mengabarkan bahwa malaikat itu ada daun telinganya dan ada pundak. Itu malaikat yang memikul arsy Allah, dan jarak antara daun telinga dan pundaknya itu 700 tahun perjalanan. Itu baru jaraknya ya, belum berarti kalau yang lainnya tak terbayangkan betapa besarnya para malaikat yang Allah ciptakan ya dengan bentuk demikian. Kemudian di antara sifat mereka, annahum yatafawatuna fil khalqi wal miqdar.
Para malaikat itu tidak sama bentuknya ya, berbeda-beda. Sama kayak manusia juga kan, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Fahum laisu ala darajatin wahida. Mereka tidak sama ya. Faminhum man lahu janahan, di antara mereka ada yang punya 2 sayap. Wa minhum man lahu salasa, ada yang 3. Wa minhum man lahu arba'a, ada yang 4. Wa minhum man lahu sittu mi'at janah, dan ada yang 600 sayapnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan malaikat itu utusan-utusan yang memiliki sayap-sayap. Masna, ada yang 2, wa sulasa, ada yang 3, wa ruba, ada yang 4 sayapnya. Yazidu fil khalqi ma yasha, dan Allah menambah pada ciptaannya sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Kemudian wa min sifatihim, di antara sifat para malaikat itu al-hasan wal jamal, keren ya, yaitu indah, ganteng mungkin kalau bahasa gitu. Tapi maksudnya indah ya, karena malaikat tidak disifati laki-laki dan perempuan. Tapi malaikat bukan perempuan ya. Fahum ala darajatin aliyah, bahkan keindahan mereka keindahan yang high ya, yang tinggi, high quality ya. Qala ta'ala fi haqqi Jibril, Allah berfirman tentang malaikat Jibril, keindahannya dalam surat An-Najm itu ayat ke-5 ayat ke-6. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu Jibril, syadidul quwa, yang kuat, sangat kuat. Zu mirrah, memiliki mirrah, fastawa, dan kecerdasan. Mirrah itu dimaknai, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan zumira zu manzari hasanin. Artinya memiliki tampilan yang indah ya, yang sejuk, yang keren ya, yang indah. Berkata Qatadah, dzu khalqin tawilin hasan, memiliki fisik yang tinggi dan indah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang perempuan-perempuan ya, ketika melihat inda ru'yatihinna li Yusuf, ingat enggak ibu-ibu yang diajak istri penguasa waktu itu ya, disebut Zulaikha, dia kan ngajak ibu-ibu untuk melihat Yusuf. Falamma ra'ainahu, ketika mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka langsung tercengang ya. Wa qatta'na aydiyahunna, mereka sampai memotong-motong tangannya, saking kagum atau terkesima melihat keindahan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa qulna, lalu mereka pun mengatakan, hasya lillah, ada ini, ma hadza bashar, ini bukan manusia, kata mereka. In hadza illa malakun karim, melainkan laki-laki ini adalah malaikat yang mulia. Jadi Nabi Yusuf diibaratkan malaikat yang indah. Jadi ini menunjukkan memang malaikat itu tampilannya indah, bentuknya mulia. Wa inna ma qulna dzalika, mereka ibu-ibu itu mengatakan hal demikian, wa muqarriru indan nas ya min wasfil malaikati bil jamalil bahir, itu menyetujui bahwa memang malaikat itu disifatkan dengan keindahan, dan ini Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ya, dan ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu memang disifati dengan keindahannya. Tetapi kalau di barat itu malaikat itu dibaratkan perempuan kali ya, angel. Angel itu malaikat, angel itu kan perempuan ya. Tapi saya juga nggak tahu ya laki-laki apa. Taib. Wa min sifatihim, dan di antara sifat para malaikat itu, allati wasafahumullahu biha, yang Allah sifati mereka, annahum kiramun abrar, mereka adalah kiram ya, mereka adalah malaikat yang mulia,
memiliki akhlak yang mulia, abrar, yang baik, yang taat. Allah berfirman, bi aidi safara, di tangan para malaikat yang mencatat, kiramim barara, yang mulia dan yang barara, yang berbakti, maksudnya yang taat. Ya. Wa qala 'azza wa jalla, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Dan atas kalian ada yang menjaga amalan-amalan kalian, yaitu malaikat kiram yang mulia yang mencatat amalan-amalan kalian. Dan di antara sifat malaikat itu al-haya, mereka memiliki sifat malu. Sebagaimana ketika Nabi SAW menceritakan tentang akhlak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ala astahi, kata Nabi SAW, bagaimana aku tidak malu min rajulin, dengan seseorang tastahi minhul malaika, yang malaikat malu kepadanya, yaitu maksudnya seseorang di sini Utsman bin Affan. Jadi di sini di antara sifat malaikat itu malu, ya. Wa min sifatihim aidan al-ilmu, dan di antara sifat malaikat juga memiliki ilmu. Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih berilmu dari ilmu-ilmu kalian, ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, ya. Fa'athbatallahu lil malaikati ilman, Allah menetapkan bagi para malaikat itu sifat berilmu, wa athbata li nafsihi ilman la ya'lamunahu, dan Allah menetapkan bahwa ilmu Allah lebih luas, lebih luas dari apa yang tidak mereka ketahui. Dan seperti firman Allah, "Allamahu syadidul quwa", berkata Tabari, "Ai allama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'an Jibril alaihi salam", yang mengajarkan kepada Muhammad SAW syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Maksudnya mengajarkan siapa? Mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Ila ghairi dzalika mimma thabata fil kitab wa sunnah min sifatihim al-'azima wa akhlaqihim al-karima adalla ala 'uluwi sya'nihim wa sumu manazilihim alaihimus salam. Dan sifat-sifat yang lain, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang mereka memiliki sifat yang agung, akhlak yang mulia, yang menunjukkan tingginya kedudukan mereka, derajatnya sangat tinggi para malaikat itu alaihimussalam. Khasaisuhum, kekhususan mereka. Maksudnya kekhususan mereka, hanya mereka yang memiliki sifat ini, ya. Lil malaika alaihi salam khasaisun wa sifatun qad ikhtassahumullahu ta'ala biha. Famtazu biha anil jinni wal ins wa sairul mahluqat. Jadi sifat ini hanya dimiliki malaikat, tidak dimiliki manusia dan jin. Apa sifat kekhususan mereka? Anna masakinuhum fis sama, mereka itu penghuni langit. Ini kekhususan mereka, di mana manusia dan jin nggak bisa tinggal di langit. Kita tinggalnya di bumi, jin juga di bumi. Wa inna ma yahbituna ilal ard tanfidan li amrillah. Adapun kalau malaikat turun ke bumi itu karena menunaikan tugas dari Allah, perintah dari Allah. Fil khalqi wa ma aznada ilaihim, baik dalam urusan ciptaan Allah, ya, urusan-urusan makhluk yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa ma asnada ilaihim min tasrifi syu'unihim, dan apa yang disandarkan dari urusan-urusan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, yunazzilul malaikata birruh min amri ala man yasha'u min ibadih. Para malaikat itu turun juga dengan ruh, yaitu Jibril, min amri, dari perintah Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Allah berfirman, wa taral malaikata hafina min haulil arsh, engkau akan melihat para malaikat itu mengelilingi sekitar arsy, ya, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka bertasbih memuji Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar. Senantiasa mengawasi kalian itu malaikat malam dan malaikat siang. Jadi kita ini tiap hari diawasi, dijagai oleh malaikat malam dan siang, ya. Yajtami'una fi sholati subuh wa sholati al-asr. Mereka senantiasa berkumpul setiap sholat subuh dan sholat asar. Summa ya'rujul ladzina batu fiikum. Kemudian malaikat yang malam tadi, ya, malaikat malam itu
Maksudnya dimulai dari asar sampai menjelang subuh. Ini kita nih sekarang kalau saya di Saudi malam berarti malaikat yang malam nih. Sampai subuh baru dia naik ke langit. Ya, selesai subuh dia naik ke langit. Ya, malaikat yang siang itu bertemu di waktu subuh dengan malaikat malam. Ya, malaikat yang malam tadi naik ke langit. Malaikat yang siang dari subuh sampai asar mereka di bumi. Ngapain mereka naik ke atas langit? Ya, melaporkan amalan-amalan hamba Allah. Fayas'aluhumullahu wa huwa alamu bihim kaifa taraktum ibadi. Allah bertanya kepada para malaikat tadi tentang keadaan hamba-hambanya dan Allah Maha mengetahui. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun, para malaikat tadi mengatakan taraknahum, ya Allah kami telah meninggalkan mereka wahum yusallun, mereka sedang sholat. Wa atainahum, dan ketika kami datang lagi waktu asar, wahum yusallun, mereka pun sedang sholat. Ya. Dan dalil tentang ini katsiratun jiddan, ya. Katsiratun jiddan, sampai tidak bisa dihitung, ya, saking banyaknya. Wa min khasaisim, dan di antara kekhususan para malaikat, annahum la yusafuna bil unusa, mereka tidak disifati perempuan. Jadi nggak ada malaikat perempuan itu. Allah berfirman ya, mengingkari pernyataan orang kufar, orang kafir. Apa kata Allah? Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inasa. Mereka telah menjadikan malaikat-malaikat yang mereka adalah hamba-hamba Allah menjadi mereka sifatkan dengan perempuan-perempuan. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat? Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Kalau memang akan dicatat persaksian mereka dan ditanya apakah benar atau tidak. Artinya tidak benarnya. Allah berfirman, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah, orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka pasti menamai malaikat itu dengan nama-nama perempuan. Karena mereka menganggap malaikat itu anak perempuan Allah. Ini anggapan yang keliru dan keyakinan yang batil. Wa min khasaisihim, dan di antara khususan malaikat itulah ya sunallaha fi syai', enggak pernah bermaksiat. Wala tasduru minhum dzunub, mereka enggak pernah berdosa. Bal taba'ahumullahu ala ta'ati, bahkan Allah sudah menciptakan fitrahnya para malaikat itu selalu taat kepada Allah. Wal qiyamu bi amri. Sebagaimana Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, dan juga firman Allah, la yasbiqunahum bil qaul. Mereka enggak berani mendahului ucapan kepada Allah, ya, wa hum bi amrihi ya'malun. Terhadap perintah Allah mereka langsung kerjakan. Wa min khasaisihim aidan annahum la yaftaruna 'anil ibadah wa la yas'amun. Dan di antara khususan para malaikat juga, mereka itu enggak pernah lelah dalam beribadah dan enggak pernah bosan. Kalau kita bosan, ya, kita zikir, bosan. Baca Quran langsung ngantuk. Tapi kalau malaikat nggak pernah, ya, nggak pernah bosan mereka. Ini bedanya manusia dan para malaikat. Malaikat senantiasa beribadah, senantiasa berzikir, senantiasa mentaati Allah. Kalau kita ibadahnya ya kadang-kadang, ya. Allah berfirman, "Wa man indahu la yastakbiru wa min khasaisihim aidan annahum la yaftar." Allah berfirman, "Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati." Malaikat yang di sisi Allah enggak pernah sombong untuk beribadah. Wala yastahsirun, dan mereka enggak pernah jenuh, ya, enggak pernah mengeluh. Yusabbihuna laila wan nahar la yaftarun. Mereka bertasbih siang dan malam enggak pernah bosan, enggak pernah lelah. Fa inistakbaru, kalau mereka menyombongkan ibadah, falazina inda rabbika, ketahuilah malaikat yang ada di sisi Allah, yusabbihuna lahu bilaili wan nahar wa hum la yas'amun. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam dan enggak pernah jenuh, enggak pernah bosan. Maka fa hadhihi ba'du khasa'isil malaika allati ikhtassahumullahu biha duna tsaqalain minal insi wal jin. Ya, dan inilah kata para ulama sebagian kekhususan malaikat yang Allah khususkan yang tidak dimiliki oleh manusia dan jin sifat ini, ya. Taib,
Kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu manzilatul imani bil malaika wa kaifiyatuhu wa adillatu dalika. Manzilah al-iman maksudnya kedudukan beriman kepada para malaikat, cara berimannya seperti apa dan dalil-dalilnya. Taib. Al-imanu bil malaika ruknun min arkanil iman fid dinil Islam la yatahaqqaqul iman illa bihi. Wa qad nasallahu ala dhalika fi kitabi wa akhbara anhu Nabi SAW fi sunnati. Naam. Sudah kita sebutkan ya, beriman kepada malaikat itu salah satu rukun iman. Kalau orang tidak beriman kepada malaikat, dia belum disebut mukmin. Allah berfirman, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli. Rasul telah beriman dengan apa yang Allah turunkan padanya dan juga orang beriman telah beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab dan rasul-rasulnya. Fa akhbara anna al-iman bil malaika ma'a baqiyati arkanil iman mimma anzalahu ala rasulihi wa aujabahu alaihi wa ala ummati wa annahum imtathalu dzalik. Maka Allah mengabarkan bahwa keimanan kepada malaikat dan rukun iman yang lain itu apa-apa yang sudah Allah turunkan terhadap rasulnya, dan Allah mewajibkan atas rasulnya untuk beriman juga kepada umatnya, dan mereka wajib mencontoh rasul tersebut. Dan juga surah Al-Baqarah ini sudah pernah kita baca ya, surah Al-Baqarah 177. Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat ke-136, Allah berfirman, "Wa may yakfur billah wa malaikati wa kutubi wa rusul wal yaumil akhir faqad dhalalan ba'ida." Siapa yang tidak beriman kepada Allah dan mengkufuri para malaikatnya, di sini Allah mengatakan yang mengkufuri malaikatnya, maka mereka tersesat pada kesesatan yang jauh. Sehingga kalau orang nggak beriman kepada malaikat, sudah kita pastikan dia telah kufur, dia bukan orang beriman ya. Maka dalatis sunnah kadzalika ala hada. Dan juga sunnah menunjukkan hal ini, hadis Jibril yang panjang ya, tidak usah kita bacakan karena hadis ini masyhur. Ketika Jibril bertanya, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, maka Nabi menyebutkan rukun iman yang keenam ya. Taib, ala kulli hal ya, beriman kepada malaikat menunjukkan usuluddin, kemudian kewajiban yang harus diimani oleh orang yang beriman, dan yang mengingkarinya dia akan mendapatkan predikat kekufurannya, belum beriman. Lanjut, kaifiyatul imani bil malaikah. Bagaimana sih cara beriman kepada malaikat? Ini boleh dicatat ya. Yang pertama, al-iqraru biwujudihim wa tasdiqi bihim kama dalat ala dzalikan nusus al-mutaqaddimah min anna al-imana bihim ruknun min arkanil iman fala yatahaqqaqul iman illa bidzalik. Yang pertama, cara beriman kepada malaikat itu meyakini adanya malaikat dan membenarkan tentang mereka sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi ini caranya. Kalau ada orang bilang, kamu beriman nggak sama malaikat? Malaikat itu cuma kiasan kebaikan aja, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Kemudian yang kedua, al-imanu bi annahum khalqun katsirun jiddan la ya'lamu adadahum illallah. Kita wajib beriman bahwa malaikat itu makhluk yang jumlahnya banyak banget ya. Tidak ada yang bisa menghitung jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may ya'lamu junuda rabbika illa huwa." Dan tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Ya. Kemudian yang ketiga, sebelum yang ketiga, dari mana kita tahu banyaknya ini? Dari hadis ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Malik bin Sa'ah. Nabi SAW bersabda, "Tsumma rufi'a lil baitul ma'mur." Kemudian ini ketika Nabi Isra Mi'raj ya, ketika Nabi Mi'raj diangkat ke langit ke-7, kemudian diperlihatkan kepada Nabi Baitul Ma'mur, Ka'bah yang ada di atas langit ya, Ka'bahnya para malaikat. Faqultu ya Jibril, aku bertanya kepada Jibril, Jibril ini apa? Jibril mengatakan, hadal Baitul Ma'mur, inilah yang disebut dengan Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan dengan ibadah. Yudkhiluhu kulla yaumin sab'una alaf malak. Setiap hari masuk 70.000 malaikat setiap hari ya. Idza kharaju, kalau mereka sudah keluar minhu dari Baitul Ma'mur,
lam ya'udu fihi akhar ma alaihim. Maka mereka tidak akan pernah lagi masuk ke Baitul Ma'mur. Artinya setiap hari 70.000. Berarti kalau berhari-hari 70.000. Selalu malaikat yang baru. Ini menunjukkan banyak banget jumlahnya ya. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, yu'ta bi jahannam yawma idin laha sab'una alf zimam. Akan didatangkan neraka jahanam pada hari itu dengan 70.000 ikatannya, tali pengekang. Ma'kulli zimami sab'una alf malak yajurunaha. Dan setiap satu tali kekang, ya, yang mengekang, yang mengikat penghuninya, itu dijagain oleh 70.000 malaikat. 70 kali 70.000 banyak banget ya. Maka dua hadis ini menunjukkan jumlah malaikat itu sangat banyak. Kemudian yang ketiga, al-iqraru lahum bimaqamatihim al-azima 'inda rabbihim wa karamihim 'alaihi wa syarafihim 'indahu. Kita wajib meyakini bahwa malaikat itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, memiliki kemuliaan dan keutamaan. Jadi para malaikat itu mereka hamba Allah yang Allah muliakan. Allah berfirman, wa qalu takhadha rahmanu walada subhanahu, dan mereka menjadikan Allah memiliki anak. Ya, seperti anggapan orang musyrik, malaikat itu anak perempuan Allah. Allah bantah, bal ibadun, bahkan malaikat itu bukan anak Allah tapi hamba Allah mukramun yang Allah muliakan. La yasbikunahu bil qauli wa hum bi amrihi ya'malun. Enggak pernah mendahului firman Allah dan mereka selalu mentaati perintah Allah. Taib, ini diantara sifat mereka dan ini ayat-ayat yang sudah kita baca tadi ya. Di antaranya di dalam surat As-Saffat ya, Allah berfirman was-saffati saffa faz-zajirati zajra fataliyati dzikra. Dan demi malaikat yang berbaris-baris dan demi malaikat yang menahan dengan sungguh-sungguh ya. Fataliyati dzikra, dan demi malaikat yang membaca wahyu Allah, membacakan firman Allah. Kemudian juga dalam surat Mursalat Allah berfirman fal fariqati farqa fal mulkiyati dzikra. Dan demi malaikat yang membedakan antara hak dan batil. Banyak ya surat Al-Mursalat itu surat tentang para malaikat. Surat An-Nazi'at juga surat tentang malaikat. Surat As-Saffat ini juga surat tentang para malaikat. Ini menunjukkan kedudukan mereka mulia di sisi Allah. Kemudian yang keempat, i'tiqadu tafadulihim wa adamu tasawihim fil fadli wal manzila indallah ala ma dalat ala dzalika nusus. Nah, para malaikat itu juga kita harus yakini mereka itu bertingkat-tingkat ya. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh dalil. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulah. Allah telah memilih dari kalangan para malaikat itu rasul utusannya yaitu Jibril dan yang lainnya ya. Wa minan nas, dan juga manusia ada utusannya yaitu para nabi dan rasul. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah juga berfirman tentang kedudukan mereka, la yastankifal masihu an yakuna abdan lillah walal malaikatul muqarrabun. Al-Masih tidak pernah bosan, tidak pernah enggan, jemuh untuk beribadah kepada Allah. Begitu juga Al-Masih itu maksudnya Isa, ya, Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga para malaikat yang dekat di sisi Allah. Ya. Naam, di antara mereka yang mulia itu ada 3 malaikat yang agung ya. Wa afdalul muqarrabin al-malaika thalatha, yang disebutkan dalam doa Nabi SAW ketika Qiyamul Lail membaca doa istiftah ini ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaib wasyahada anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima tulifa fi minal haqi innaka antat tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Nabi menyebutkan malaikat Jibril, Israfil dan Mikail. Kemudian kita lanjut yang ke-5 ya. Naam. Muwalatuhum wal hadar min adawatihim. Kita wajib mencintai para malaikat. Wala. Dan enggak boleh membenci mereka. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan perempuan itu sebagian mereka saling menolong, saling mencintai.
Fadakhalal malaikatu fi hadil ayah, maka malaikat dimasukkan dalam ayat ini. Kenapa? Karena mereka juga beriman yang mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat 4 itu ya. Ayat 4, ayat yang selanjutnya itu ayat 2-nya udah kita bacakan ya, atau ayat 6 itu. Allah berfirman ya tentang dua istri Nabi, kalau menyusahkan Nabi, maka para malaikat akan menolong Nabi ya. Wa in tadhahara alaihi, jika kalian saling membantu untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallahu wa maulahu, maka Allah yang akan menolong Nabi, wa Jibril, dan Jibril yang akan menolong Nabi, wa salihul mu'minin, dan orang yang beriman, orang soleh yang beriman ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah akan berselawat kepada kalian dan para malaikat juga mendoakan kalian supaya kalian dikeluarkan Allah dari kegelapan menuju cahaya. Jadi malaikat itu baik sama kita. Malaikat itu mencintai orang-orang beriman, mendoakan mereka, ya, sangat bangga dan sangat senang dengan orang-orang beriman. Maka kita pun harus mencintai para malaikat. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Nanti malaikat akan datang dan memberi kabar gembira. Kamu jangan sedih, jangan khawatir. Ya. Maka wajib kita mencintai para malaikat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 98, Allah peringatkan orang-orang yang memusuhi malaikat berarti dia orang-orang yang kafir. Allah berfirman, kana aduwwan lillahi wa malaikati wa rusulihi wa jibril wa mikala. Siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, rasul-rasulnya, dan malaikat Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka Allah akan jadi musuh orang-orang kafir tersebut. Kemudian yang keenam, i'tiqadu bi anal malaika khalqun min khalqillah la sya'na lahum fil khalqi wa tadbir wa tasrifil umur. Kita wajib meyakini ya bahwa malaikat itu hanya makhluk ciptaan Allah. Mereka enggak punya hak dalam penciptaan, pengaturan, dan mengatur perkara-perkara. Mereka itu hanya disuruh Allah. Nah, malaikat Mikail misalkan Allah perintahkan untuk mengatur hujan, tapi bukan berarti dia dengan sendirinya bisa menurunkan hujan, enggak. Itu hanya Allah yang mengizinkannya. Makanya kita minta hujannya sama Allah, bukan sama malaikat Mikail. Malaikat Jibril menurunkan wahyu, tetap kita minta hidayah kepada Allah, bukan kepada malaikat Jibril ya. Balhum jundun min junudillah ya'maluna bi amrillah. Mereka itu tentara dari tentara Allah yang mengamalkan perintah Allah. Makanya keyakinan kita, wallahu ta'ala huwallazi biyadihil amru kulluhu la syarika lahu fi dzalika. Hanya Allah di tangannya segala perkara, ya, tidak ada sekutu bagi Allah. Taib. Allah berfirman ya, jadi nggak boleh kita menyembah malaikat atau meyakini malaikat itu memiliki sifat rububiyah ya, seperti sifat Allah, tidak boleh. Allah berfirman, wala ya'murakum an tattakhidul malaika, dan tidaklah layak bagi seorang nabi memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi arbaba, tuhan-tuhan selain Allah. Ya'murukum bil kufri ba'da idza antum muslimun, apakah kamu nyuruh mereka kufur setelah mereka Islam? Allah berfirman, ayat yang ini sudah dibacakan tadi ya. Ayat yang selanjutnya itu sudah dibacakan. Nah, kita lanjut yang ketujuh. Ya, intinya yang keenam, malaikat tidak punya sifat rububiyah dan uluhiyah, begitu juga asma sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak boleh kita memberikan ibadah kepada para malaikat. Al-imanu al-mufassal biman ja'a tasri bi dzikrihim minal malaika ala wajhil khusus fil kitab wa sunnah. Di antara cara beriman kepada malaikat, kita imani perincian-perincian yang datang penjelasannya seperti menyebutkan tentang mereka secara khusus ya, yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau diceritakan Al-Quran dan Sunnah, maka kita imani. Tapi kalau enggak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis juga enggak ada, hanya hikayat-hikayat, apalagi itu Israiliyat, maka tidak perlu kita imani ya. Seperti malaikat yang Allah ceritakan Jibril, banyak ya Jibril dalam Al-Quran. Mikail juga Allah sebutkan, Israfil juga peniup sangkakala, Malik, ya, malaikat
Malik penjaga neraka, Harut, Marut yang Allah turunkan untuk mengajarkan sihir sebagai ujian ya. Waridwan, Munkar Nakir, nusus bitasmiyatihim ya. Dan juga nama-nama mereka yang disebutkan nama-namanya. Wa kadzalika manja'atin nusus bil ikhbari anhu bil wasf. Begitu juga ketika dalil menyebutkan sifat-sifat mereka, karraqib misalkan yang mengawasi, wa atid yang mencatat, au bidzikri wadzifatihi, atau Al-Quran dan Sunnah menyebutkan tugas-tugas mereka, ka malakil maut wa malakil jibal, seperti malaikat mencabut nyawa, ya, malaikat yang menjaga gunung. Jadi kuncen gunung itu bukan Mbah Dukun ya, Mbah Marijan ya, kalau di Jogja itu dulu yang dia sudah mati ya. Atau ada penunggu-penunggu gunung, bukan malaikat yang atas perintah Allah. Atau kahamalatil ars yang meminggul ars, wal kiramil katibin yang mencatat, wal muwakkilina bihifdzil khalqi, atau malaikat yang Allah perintahkan menjaga makhluk, wal muwakkilina bihifdzil ajinna wal arham, dan malaikat yang disuruh menjaga janin yang ada di rahim-rahim bayi-bayi itu. Atau tawaful baitil ma'mur, malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur di langit ketujuh, wal malaikat sayahin, dan juga malaikat yang berkeliling di muka bumi mencari majelis zikir. Maka ini semua apa-apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita imani bahwa mereka itu ada, nyata, dan benar-benar sesuai dengan apa yang Allah sudah sebutkan. Nah, kita lanjut bab selanjutnya. Ya, ini bab terakhir tentang wazaiful malaika, tugas-tugas para malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan dengan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka. Allah berikan kemampuan, Allah berikan mereka kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Naam, hilang ya tampilannya di layar kitabnya. Faminhum, di antara tugas para malaikat itu, al-muwakkalu bil wahyi minallah ila rusulihi alaihi wassalatu wassalam wa huwa Jibril. Jadi di antara mereka menurunkan wahyu kepada Rasul-Rasul Allah, dan ini yang sangat masyhur yaitu malaikat Jibril alaihissalam ya. Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin, minal munzirin. Telah menurunkan Al-Quran dari Allah melalui malaikat Jibril ya, ruhul amin, kepada hatimu Muhammad SAW, litakuna minal munzirin, supaya kamu menjadi orang yang memberikan peringatan kepada manusia, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata ya. Kemudian di antara malaikat itu ada yang muwakkalu bisur, diperintahkan untuk meniup trompet ya. Wa huwa Israfil, ini tugasnya malaikat Israfil. Dan dia salah satu dari 3 malaikat yang agung tadi ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar ibn As, ya, Nabi SAW bersabda, Ja'a Arabi ila Nabi SAW, orang Badui datang kepada Nabi lalu bertanya, faqala masur, apa itu trompet? Sangkakala Nabi menjawab, qarnun, dia adalah tanduknya, yunfakhu fi, yang akan ditiup padanya. Dan diriwayatkan juga Imam Hakim dalam sahihnya. Dan juga Imam Ahmad dan Tirmizi dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, kaifa an waqad iltaqama sahibul qarni al-qarna wa hana jabhatahu wa asgha sam'ahu yanzuru mata yu'mar. Bagaimana aku bisa santai, kata Nabi, padahal pemilik trompet atau yang ditugaskan untuk meniup trompet senantiasa memegang trompet itu, dan dahinya pun mengkerut, kupingnya terjaga mendengar kapan Allah perintahkan. Qalal muslimun, orang-orang Islam pun bertanya, ya Rasulullah, fama naqul, kalau begitu apa yang kami ucapkan? Nabi mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakkalna. Kemudian malaikat Israfil, kata para ulama, ya,
Yunfahu fisur thalatha nafakhat, meniup trompet itu dengan 3 tiupan. Khilaf para ulama, sebenarnya ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, berdasarkan dalil ya. Nafkhatul faza yang pertama tiupan kaget, pingsan. Nafkhatus saik, tiupan mematikan. Wa nafkhatul ba's, tiupan kebangkitannya. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur, maka akan ditiup trompet tersebut, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah, maka akan mati ya penghuni langit dan penghuni bumi kecuali siapa yang Allah kehendaki. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan kembali yang berikutnya, fa idahum qiyamun yanzurun, tiba-tiba mereka semua bangkit dari kuburnya menunggu pengadilan dari Allah. Dan di antara tugas mereka adalah muwakkalu biqabadil arwah, menahan ruh, wa huwa malakul maut, atau mencabut ruh ya, dia adalah malaikat maut. Allah berfirman, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Katakan, malaikat maut akan mencabut nyawa kalian yang telah diwakilkan padanya, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan di antara tugas malaikat al-muwakkalu bil jibal, dia menjaga gunung ya. Wa huwa malakul jibal. Jadi ketika Nabi dakwah ke Taif kan Nabi diusir ya, kemudian Nabi disakiti oleh penduduk Taif sewaktu itu. Maka malaikat Jibril datang. Kata Rasulullah SAW yang menceritakan keadaan tersebut, fa iza ana bisahabah qad adallatni, tiba-tiba aku dinaungi oleh awan. Fa nadartu, aku lihat di awan tersebut, fa idza fiha Jibril, tiba-tiba ada malaikat Jibril. Lalu memanggilku, dia mengatakan, innallaha qad sami'a qawla qaumik laka wa ma raddu 'alaika. Allah sudah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan apa yang telah mereka bantah dari peringatanmu. Wa qad ba'asallahu ilaika malakul jibal. Allah sudah mengirim kepadamu Muhammad, yaitu malaikat penjaga gunung ya. Lita'murahu bima syi'ta fihim, agar engkau perintahkan, terserah mau ngapain. Terserah Nabi perintahkan apa, penunggu gunung ini akan melakukan perintah Nabi. Kemudian malaikat gunung pun menyeru, manggil kepada Nabi ya, fasallama alayya, mengucapkan salam, kemudian mengatakan ya Muhammad, faqala dzalika fi masyi'ta. Dia mengatakan silakan kau mau nyuruh aku ngapain terhadap penduduk Taif atau penduduk Mekah. In syi'ta an utabbi' alaihimul akhshabain, kalau engkau mau aku akan timpakan kepada mereka 2 gunung ini, artinya dihancurkan mereka. Jadi malaikat itu sangat kuat ya. Makanya dulu di zaman kaum Lut itu ya, kaum Sodom, LGBT sekarang itu nggak tahu ditambah Ki ya sekarang. Itu dulu 2 malaikat diutus kepada Nabi Ibrahim, lalu mereka mendatangi kaum Lut dan mereka menimpakan azab Allah dengan izin Allah ya. Kemudian di antara mereka wa minhum al-malak muwakkalu birrahim, mereka diperintahkan untuk menjaga rahim ya. Sebagaimana hadis Anas bin Malik ya, selanjutnya itu malaikat yang menjaga rahim. Innallaha wukila malakan, Allah mewakilkan para malaikat di rahim itu. Lalu malaikat itu mengatakan, ya Rabb nutfah, ya Allah sudah jadi nutfah. Ya Rabb alaqa, ya Allah sudah jadi segumpal darah. Ya Rabb mudghah, ya Allah sudah menjadi segumpal daging. Fa idza arada an yaqdiya khalqa qala adzakarun am unsa, apabila sudah ditetapkan waktunya, lalu malaikat bertanya, ya Allah ini laki-laki atau perempuan? Syakir, sa'id, bahagia atau celaka? Fama rizqu wal ajal, bagaimana rezeki dan juga waktunya atau usianya? Fayuktau fi batni ummi, maka ditetapkanlah, dicatatlah takdir-takdir di perut ibunya itu. Dan di antara mereka ada yang mengangkat arsy atau memikul arsy ya. Ini dalam surat Ghafir ayat 7, ini juga sudah kita bacakan. Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya, dan malaikat yang memikul arsy Rabbmu di atas mereka, yaitu ada 8 malaikat.
Di antara mereka ada yang menjaga surga. Kemudian di antara mereka ada yang menjaga neraka. Di antaranya adalah malaikat Zabaniyah, yang pemimpinnya ada 19 malaikat. Ya. Allah sebutkan dalam surat Ghafir dan juga surat Al-Alaq. Ya. Ketika Abu Jahal pede dengan pengikutnya, maka Allah mengatakan falyad'u nadiya sanad'uz Zabaniyah. Dia pun memanggil teman-temannya, ya, Abu Jahal itu, karena menganggap malaikat cuma 19, saya banyak pengikut saya, maka Allah akan panggil malaikat Zabaniyah. Kemudian ada juga Malik, ya, dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Allah berfirman, "Wa nadau ya Malik." Mereka pun berseru, "Wahai Malik, liyaqbida alaina rabbuk." Lebih baik kau matikan saja kami. Tolong putuskan kami supaya Rabbmu, yaitu Allah, mematikan kami saja. Qala innakum makithun. Tidak, kata Malik, kalian akan tetap tinggal di neraka. Jadi mereka pengennya mati saja, tapi nggak bisa. La yamutu fiha wa la yahya. Kemudian wa minhum zuwarul baitil ma'mur. Ini sudah kita sebutkan tadi. Di antara mereka yaitu yang mengunjungi Baitul Ma'mur, ya. Kemudian yang terakhir, wa minhum malaikatun sayyahun. Di antara mereka malaikat yang berkeliling, ya, ke bumi mencari majelis zikir. Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatun." Allah memiliki malaikat yatufuna fit turuq, mereka berkeliling di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikri, mencari majelis zikir. Fa idza wajadu qauman yazkuruna Allah, kalau mereka mendapati kaum berzikir kepada Allah, mereka pun mengatakan, "Halumu ila hajatikum." Ayo kemari, ini ada majelis zikir. Qala fayahufunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya. Lalu mereka pun mengepakkan sayapnya sampai langit dunia, ya. Kemudian wa minhum al-kiram katibun, dan di antara mereka malaikat mulia yang mencatat, wa amalum kitabatu a'malil khalq. Tugas mereka adalah mencatat amalan-amalan. Ini sudah kita sebutkan juga dalilnya. Kemudian wa minhum wakkaluna bi fitnatil qabr wa su'alil ibad fi kuburihim. Di antara mereka ada yang akan bertanya di alam kubur, ya, dan akan bertanya kepada hamba-hamba yang di kubur. Apa pertanyaannya, ya? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabu. Ketika seorang hamba ditaruh di kuburnya dan teman-teman yang sudah berpaling darinya, wa innahu la yasma'u qar'un ni'alihim atahu malakan. Maka penghuni kubur ini mendengar sendal temannya yang masih hidup itu bepergian, ya. Tiba-tiba datang dua malaikat mendudukkan dia dan bertanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajuli Muhammad SAW?" Apa yang kau ucapkan terhadap laki-laki ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, apakah engkau mengikuti sunnahnya atau enggak? Adapun orang beriman, maka dia akan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lalu diperlihatkan kepadanya kedudukannya di neraka. Qad abdalakallahu bihi maq'adan minal jannah fayarahuma jami'a. Dan sungguh Allah sudah mengganti kedudukanmu, engkau sekarang menjadi ahli surga karena engkau mengikuti Nabi SAW, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dari Abu Hurairah, malaikat dua tersebut disebutkan atahu malakani aswadan azraqan, akan mendatangi mereka dua malaikat yang hitam dan warna biru. Yuqalu li ahadimal munkar wal akhar nakir. Disebutkan malaikat itu namanya Munkar dan Nakir. Lalu mereka bertanya tentang Nabi Muhammad SAW. Taib, inilah kata para ulama, fahaulai hum asyharu min ja'atin nusus, yang paling masyhur yang datang dari nas-nas, ya. Bidzikri wadhaifihim wa asma'ihim, yang menyebutkan tugas-tugas mereka, nama-nama mereka dari kalangan malaikat, ya. Taib. Apa buah beriman kepada malaikat? Di sini ada 3. Walil imani bil malaika tamaratuhul azima 'alal mu'min. Kalau kita beriman kepada malaikat, kita akan tumbuh buah yang manis dalam iman kita, hati kita. Yang pertama, syukrullah ta'ala,
kita akan bersyukur ya, kepada Allah. Yang pertama, afwan, al-ilmu bi'adhamati khaliqihim azza wa jalla wa kamali qudrati wa sultani. Kita akan mengenal betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kekuasaan Allah. Jadi Allah mampu menciptakan makhluk yang hebat, yang kuat ya, yang cepat, yang bercahaya lagi, yang indah lagi ya. Kemudian yang kedua, syukurullah. Kita bersyukur kepada Allah ala lutfihi wa inayatihi bi ibadihi. Atas kelembutan dan bantuan pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Di mana Allah mewakilkan kepada mereka, para malaikat yang akan menjaga mereka, menulis amalan mereka, dan juga menerapkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, jadi kita ini ada para malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga kita dan akan mencatat amalan kita sebagai saksi nanti di akhirat. Sehingga nggak ada manusia yang bisa membantah ya. Kemudian yang ketiga, di antara buah beriman kepada malaikat, mahabbatul malaika ala ma hadahumullahu ilaihi min tahqiqi ibadatillahi ala wajhil akmal. Kita mencintai malaikat. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan hidayah kepada mereka, yaitu mereka melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan juga mereka menolong orang-orang beriman, dan malaikat memohonkan ampun untuk kita orang-orang yang beriman. Maka dengan mengenal malaikat, mencintainya, beriman kepadanya, kita akan tumbuh tiga buah di dalam hati kita, buah manis beriman kepada para malaikat yang disebutkan oleh para ulama. Naam. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah memperbaiki semua keadaan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya ya. Kemudian menjauhkan kita dari nerakanya. Dan semoga Allah menambah keimanan kita dengan kita mempelajari rukun iman ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.